Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Hidayat Patilima. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan kuasanya lah saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap seorang guru, orang tua dan siswa mengenai implementasi kurikulum darurat di lapangan dan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekarang ini. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmatnya dapat tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Ibu Nurfadliyah SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk pada implementasi kurikulum darurat di lapangan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum hasil penyederhanaan beberapa kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini menghilangkan atau menyederhanakan beberapa kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Penerapan kurikulum darurat ini merupakan salah satu opsi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah untuk mengadaptasi atau merelaksasi pembelajaran di masa seperti ini, di masa pandemi atau di kondisi khusus seperti ini. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu guru di SDN 59 Kota Timur yang bernama Ibu Wilan Mopangga selaku wali kelas dari kelas 6, itu pernyataan beliau bahwa kurikulum di era normal ini sebenarnya itu Permen nomor 37 yang disederhanakan menjadi kurikulum Balitbang. Maksudnya di sini ada kompetensi dasar yang dihilangkan atau disederhanakan, disesuaikan dengan kondisi khusus. Contohnya itu pada kelas 6 pembelajaran bahasa Indonesia tema 2, tema 6 dan tema 8 itu dihilangkan. Kurikulum Balitbang ini contoh di kelas rendah itu dia subtema 1 kan ada 6 PB, dia disederhanakan menjadi 3 PB. Pembelajaran daring terjadwal itu pada hari Kamis dan hari Jumat. Sedangkan pembelajaran luring itu pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Kemudian untuk kelas tinggi itu pembelajaran daring pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Sedangkan pembelajaran luring itu pada hari Kamis dan Jumat. Maksudnya pembelajaran luring di sini yaitu misalnya kan guru membuat suatu tugas atau LKS yang sudah di print out, kemudian itu orang tua dan siswa datang ke sekolah untuk menjemput tugas tersebut, kemudian kembali ke rumah dan siswa mengerjakan tugas itu lalu mengantarnya kembali ke sekolah. Itu maksud dari pembelajaran luring yang dinyatakan oleh Ibu Wilan. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan bagaimana proses pembelajaran dari jarak jauh ini. Kemudian dari informasi yang saya dapatkan dari Ibu Wilan bahwa kebanyakan siswa itu masih menggunakan handphonenya orang tua. Jadi guru-guru di sekolah itu menerapkan pembelajaran daring melalui WhatsApp group. Karena kalau menggunakan virtual meeting seperti Zoom, Google Classroom ataupun Google Meet itu sangat sulit karena orang tua juga menggunakan handphone tersebut. Jadi salah satu solusinya yaitu guru-guru di sekolah itu menggunakan WhatsApp group untuk memberikan tugas, memberikan informasi maupun mengecek kehadiran. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan apakah pembelajaran jarak jauh ini termasuk optimal? Kemudian Ibu Wilan menjawab kurang optimal karena pada dasarnya pada pembelajaran seperti biasanya sebelum terjadi corona ini
siswa masih saja sulit untuk memahami pelajaran, apalagi kalau sudah dalam pembelajaran daring seperti ini, apalagi dia menggunakan WhatsApp group. Jadi menurut Ibu pembelajaran ini kurang optimal. Biasanya juga kan siswa itu butuh media, alat peraga, alat bantu lainnya dalam proses pembelajaran. Akan tetapi karena kondisi sekarang ini, jadi itu dilakukan dalam daring, itu membuat pembelajaran kurang optimal. Selanjutnya yang saya tanyakan, apa saja hambatan atau kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran daring ini? Nah, yang pertama itu masalah jaringan. Masalah jaringan itu yang saya dapatkan informasinya, sebelum pemerintah membagikan data atau kuota itu sangat sulit sekali untuk membeli data dalam proses pembelajaran ini. Sedangkan ada saja orang tua yang mengeluh bahwa untuk membeli beras saja mereka sudah kewalahan, apalagi untuk membeli pulsa data. Begitu juga dari penyampaian guru-guru sebelum adanya pembagian data pemerintah dari pemerintah. Nah, yang hambatan kedua itu itu kurangnya perhatian siswa dan orang tua. Misalnya Ibu Wilan itu sudah memberikan tugas kepada siswa melalui WhatsApp group. Kemudian siswa terlambat atau tidak memasukkan tugas. Kemudian Ibu Wilan itu memberitahukan kepada siswa itu kalau memang jaringan terganggu sebaiknya diantar saja di rumahnya ibu. Ini juga harus ada pendampingan dari orang tua, tetapi nyatanya tidak, masih banyak siswa yang kurang memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Begitu juga orang tua itu mungkin terlalu sibuk dengan urusan mereka sehingga tidak memperhatikan pembelajaran anak-anaknya. Selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana cara guru menilai pada proses pembelajaran jarak jauh ini terhadap apa yang siswa lakukan. Itu biasanya pagi-pagi itu kan guru mengabsen siswa melalui WhatsApp group. Siapa yang mengisi kehadiran tepat waktu itu merupakan salah satu penilaian. Kemudian untuk guru memberikan tugas itu kan diberikan batas waktu, dan siapa siswa yang memasukkan tugasnya tepat waktu dan tentunya benar, sudah pasti nilainya baik. Dan untuk siswa yang memasukkan terlambat itu ada penilaian tersendiri juga. Selanjutnya untuk contoh pembelajaran olahraga ataupun seni, di situ kan mempraktekkan gerakan, mempraktekkan contoh-contoh dari pembelajaran olahraga. Itu siswa mengirimkan video atau dokumentasi via WhatsApp group, dan di situ guru akan menilai bagaimana cara mereka mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya yang saya tanyakan adalah bagaimana cara guru meminimalisir hambatan atau kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Seperti yang saya sudah katakan tadi, hambatan itu ada gangguan jaringan, ada kurang perhatiannya orang tua, dan kurang perhatiannya siswa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Itu guru mengundang orang tua murid dan siswa dan murid itu sendiri dengan tujuan untuk memberikan tugas-tugas yang sudah di print out untuk dibelajarkan di rumah. Kemudian sekolah juga sudah memberikan bantuan data untuk siswa yang benar-benar kurang mampu. Guru juga di sini yang saya dapatkan informasi dari Ibu Wilan, guru-guru itu berkunjung ke rumah-rumah siswa untuk meminimalisir hambatan dan kesulitan saat pembelajaran daring. Makanya guru-guru mengunjungi rumah-rumah siswa tersebut untuk memberikan pelajaran secara tatap muka, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Selanjutnya hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu orang tua siswa dari Tasya dan Rida, yaitu Ibu Nani, yang saya tanyakan apa saja kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh ibu selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Ibu Nani mengungkapkan bahwa yang pertama itu kebosanan dari anak-anak, selanjutnya rasa malas dari anak-anak, dan juga paket data yang kurang.
Nah, di sini anak-anak mudah bosan saat pembelajaran jarak jauh dan juga mudah malas dalam pembelajaran jarak jauh, dan tentunya kurangnya paket data untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya yang saya tanyakan, bagaimana cara ibu agar anak-anak ini tidak bosan dan tidak malas dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu Nani mengungkapkan anak-anak harus dibujuk, contohnya itu akan diberikan uang apabila mereka mau belajar, dan akan diberikan apa yang mereka inginkan, contoh ingin bermain dengan teman di luar, ingin dibelikan mainan, seperti itu. Selanjutnya yang saya tanyakan, apa yang ibu lakukan saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. Ibu Nani mengatakan bahwa dia mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh, apalagi anaknya yang bernama Rida itu masih kelas 1 SD. Itu memang harus didampingi betul-betul saat pengerjaan tugas, saat melakukan pembelajaran via WhatsApp itu. Ibu Nani ini memang betul-betul mendampingi anaknya yang bernama Rida ini karena masih kelas 1 SD. Sedangkan untuk anaknya yang bernama Tasya yang sudah kelas 4 SD, itu Ibu Nani hanya memberikan pengarahan-pengarahan apabila ada tugas, kerjakan ini, tulis ini, seperti itu. Kalau ya anaknya yang kelas 1 SD itu memang betul-betul diperhatikan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian saya tanyakan, bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran jarak jauh ini? Apakah lebih baik dari pembelajaran sebelumnya tatap muka sebelum ada corona ini? Ibu Nani menjawab bahwa lebih baik itu pembelajaran yang seperti dulu, yang tatap muka, karena ibu Nani merasa sangat sulit dalam pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya saya wawancara siswa, itu anaknya sendiri dari anak Ibu Nani itu. Tasya dan Rida itu mengatakan bahwa mereka itu suka sekali bermain dengan teman-teman. Jadi mereka bosan kalau belajar daring itu kan di rumah terus hanya dengan orang tua. Mereka ingin itu belajar dengan teman-teman, bersama bermain di sekolah. Jadi itu yang mungkin yang menimbulkan rasa malas pada mereka dan rasa bosan pada mereka. Nah, jadi semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa berkumpul dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita yang tertunda selama masa pandemi ini. Nah, terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.